Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Adriana di sini akan mempresentasikan mata kuliah Desain Kurikulum Pendidikan Agama Islam, menjelaskan materi tentang kajian silabus, RPP diferensiasi dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Silabus adalah suatu perangkat, rencana, dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran serta profesional yang sistematis dan berdaya guna. RPP berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan untuk membantu siswa belajar materi dengan cara yang tepat bagi mereka. Guru bisa menggunakan berbagai metode berbeda untuk mengajar siswa yang mencakup berbagai gaya belajar dan minat. Contoh kelas yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru menggunakan metode yang berbeda dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menggunakan isi kurikulum. Guru juga menyediakan berbagai kegiatan yang berguna bagi siswa untuk memahami dan memperoleh informasi atau gagasan. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 3 jenis, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun komponen utama RPP, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan yang ketiga penilaian pembelajaran atau asesmen. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama yaitu penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda di setiap kelas bisa jadi sulit. Setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Kemudian yang kedua, sumber daya terbatas. Terkadang sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar terbatas. Mungkin sulit untuk mengelola pembelajaran yang beragam dari setiap siswa dalam batasan sumber daya ini. Yang ketiga, kurikulum terbatas. Kurikulum tetap dapat mengikat guru dalam batasan materi dan metode pengajaran tertentu. Pembelajaran yang dibedakan seringkali membutuhkan fleksibilitas dalam kurikulum untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, pengujian dan evaluasi. Mungkin sulit untuk menilai kemajuan siswa yang berbeda dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Untuk memastikan penilaian yang adil dan objektif, metode penilaian yang mempertimbangkan perbedaan individu harus dikembangkan. Yang kelima, keterampilan manajemen kelas. Memimpin kelas siswa dengan beragam kebutuhan belajar dapat memerlukan keterampilan manajemen kelas yang efektif. Guru harus menemukan keseimbangan antara memberikan perhatian individu kepada siswa dan menjaga ketertiban umum di kelas. Yang keenam, tantangan psikologis. Beberapa siswa mungkin merasa frustasi atau marah ketika mereka merasa bahwa pembelajaran yang berbeda mengungkapkan perbedaan kemampuan mereka dibandingkan dengan teman sekelasnya. Guru harus menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung dan mendorong perkembangan setiap siswa. Adanya tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, maka harus adanya solusi. Solusi yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek: kemauan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran yang berbeda berdasarkan hasil survei. Menawarkan pilihan yang berbeda dalam strategi, materi, dan metode pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi dan merenungkan apa yang telah kami pelajari. Memetakan kebutuhan pembelajaran adalah kunci utama kita
untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil survei tidak akurat, rencana pembelajaran dan kegiatan yang dibuat dan implementasikan juga tidak akurat. Untuk memetakan kebutuhan belajar siswa juga membutuhkan informasi yang akurat dari siswa, orang tua, dan orang-orang di sekitar mereka. Langkah-langkah mengembangkan RPP. Yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik, yang kedua mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima penjabaran jenis penilaian, keenam menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh menentukan sumber belajar. Dapat ditarik kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan, RPP mencangkup secara keseluruhan yang tertuang pada langkah-langkah pembelajaran yang umumnya hanya disusun untuk setiap pertemuan atau per bab. Silabus dipakai sebagai pedoman para guru untuk menyusun rencana dan menjalankan program pembelajaran selama 1 semester, tidak menyertakan langkah-langkah pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.